memberikan kebenaran ya. Pertama untuk Rezky Aditya. Untuk Rezky Aditya yang Ibu ini sekarang lagi permasalahkan tentang anaknya yang bernama Keke. Tadinya saya nggak mau muncul, cuman saya untuk berbicara kebenaran ya kan, bahwa memang benar Ibu Weni dan Rezky Aditya pernah berhubungan pacaran dan mempunyai anak yang bernama Keke. Setelah itu saya muncul karena udah waktunya saya tunggu bertahun-tahun untuk anak saya yang bernama Alifah, karena biar punya akte kelahiran, karena kan anak saya kan sekarang umurnya hampir 6 tahun, butuh sekolah dong ya kan, dan butuh akte kelahiran. Makanya saya sekalian aja lah saya ikutin kasusin gitulah, maksudnya gitu ke Pak Triyogo saya tuntut ya. Oke, Mbak Tiara, mohon maaf sebelumnya jelasin dulu posisi Mbak Tiara ini adalah siapanya Pak, itu bisa jadi tadi langsung ngomong tentang anak pengen gitu, maksudnya lebih jelas gitu ya. Sekarang Mbak Tiara itu adalah hubungan dengan bapaknya Rizky itu seperti apa, bagaimana sampai akhirnya kalian membutuhkan surat pengakuan dari bapak itu sendiri? Ya. Hubungan saya dengan Pak Triyogo itu sudah lama ya, dari tahun 2009 saya bekerja di perusahaannya Pak Triyogo. Pak Triyogo ada perusahaan rental mobil ya, waktu tahun 2009 saya bekerja di sana. Akhirnya saya menjalin hubungan sama Pak Triyogo kan, selama 2 tahun sih saya berhubungan baik-baik aja kan. Setelah itu kan ketahuan sama mamanya ibunya Rezky kan, ketahuan sama istrinya. Akhirnya aku sempat putus first contact ya. Setelah itu aku keluar dari pekerjaan itu, perusahaan Pak Triyogo. Akhirnya Rezky menghubungi aku, adiknya ya menghubungin aku untuk aku bekerja sebagai sekretaris Rezky. Gitu. Tapi dari Pak Triyogo-nya nggak apa-apa mendukung saya untuk bekerja bersama Rezky. Di perusahaan Pak Triyogo itu Kak Tiara bekerja dengan Rezky. Dengan Rezky bekerja tahun 2012-an. Oke. Selanjutnya tetap berhubungan sama Pak Triyogo. Tetap berhubungan sama Pak Triyogo. Terus sampai tahun berapa komunikasi? Kan udah komunikasi terus akhirnya saya kan hamil ya 2015, melahirkan 2016. Saya masih berkomunikasi sih. Terus waktu saya masih jadi itu kan sempat ketahuan sama istrinya. Tapi kan waktu itu posisi saya tidak ada anak ya, tidak ada anak. Terus 8 bulan lost contact, ketemu lagi, maksudnya berhubungan lagi sama Pak Triyogo. Sampai saya hamil 2015, melahirkan 2016 ya kan. Pas hamil dia sih masih, waktu saya hamil itu masih tanggung jawab sih, maksudnya untuk biaya periksa kandungan, melahirkan, dia yang biayain semua Pak Triyogo. Anaknya juga waktu pas umur berapa bulan masih ditengok ke apartemen saya, masih ditengok, masih digendong-gendong, kita juga masih pergi-pergi gitu loh sama anak ke kokas, naik bom-bomkar gitu. Sebenarnya mengakui Pak Triyogo. Setelah itu ketahuan lagi sama istrinya, karena saya udah punya anak, dia menghilang gitu. Karena udah fatal mungkin ya, udah punya anak, dia mungkin ada apa gitu sama istrinya, ancaman atau apa, makanya dia udah nggak berani lagi. Setelah itu dia langsung tidak mengakui gitu loh. Tadinya mengakui kan, di surat rumah sakit aja nama bapaknya kan, Triyogo Derajat Moko kan. Anak saya juga yang namain Alifah, bapaknya juga Pak Triyogo. Nama anak saya Alifah Mutia Triyogo. Status Mbak sama Pak Triyogo itu nikah atau nikah siri atau ada pernikahan atau pernikahan? Nggak jelas ya, ya kan? Tadinya emang udah mau menikah resmi, saya mau mintanya resmi. Cuman Pak Triyogo nggak mau kan, ya rame-rame lah. Tapi dari pihak orang tua saya pengennya resmi, karena kan saya anak pertama ya. Kalau saya sih mau resmi mau apa, saya sih terserah. Tapi orang tua saya pengennya sih resmi gitu loh. Tapi dari pihak Pak Triyogo tidak mau kalau resmi, akhirnya tidak terjadi pernikahan. Walaupun secara resmi dan tidak resmi tetap tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau untuk emang udah niat, udah beli cincin nikah ya kan, sepasang udah ada. Oke, alasannya apa Kak Tiara ketika akhirnya Pak Triyogo tidak menikahkan Kak Tiara?
Kalau saya Walaupun dia secara tidak resmi ya, maksudnya secara siri gitu. dia mau siri, saya nggak mau. Oh, Gitu. Dan bukan saya sih, orang tua saya nggak mau. Gitu. Kalau saya sih oke-oke aja, tapi kan orang tua saya nggak mau, maunya resmi. Mbak berarti terakhir ketemu di Kokas kan ya? Terakhir enggak ketemu. Main dengan anak di Kokas kan ya? Itu anak umur berapa tahun? 10 bulan. 10 bulan. Iya. Terakhir ketemu sama Pak Yogo kapan Mbak? 2019. 2020 kemarin terakhir November masih komunikasi. Saya pun masih telepon untuk minta uang. Tapi minta uang buat anak saya ya, karena kan waktu itu kemarin COVID kan, saya tidak ada pekerjaan kan, maksudnya lagi tidak bekerja, COVID, saya minta uang, tapi uangnya untuk anak kan, gitu Mbak, untuk anak disusu apa, saya telepon. responnya saat itu Mbak, responnya saat itu apa? Responnya ditransfer, beberapa kali transfer. Terakhir kapan Kak Tiara? Transfer terakhir ya? Tahun kemarin, pas COVID. Dan itu rutin nggak Mbak ditransfer tiap bulan? Enggak tiap bulan, berapa hari sekali transfer buat makan anak saya, gitu, buat makan saya, buat disusu. Yang nggak berjuta-juta sih Mbak, tapi cukup lah buat makan, berapa hari sekali. Saat transfer itu ada komunikasi nggak sih? Ada omongan mungkin dari beliau gitu? Iya, saya bilang, Pak, aku minta uang dong buat beli susu anak atau buat makan. Pak, sebentar, nanti dulu ya, sebelah gua ada Reski gitu, ntar, tapi ditransfer. Pokoknya kalau saya minta uang, dia transfer. Karena dia nggak mau lihat aku susah sama anak aku, mungkin seperti itu ya. Kisaran transfernya berapa Mbak? Dari mungkin 500 sampai 1 juta atau segimana? Ya segitulah. Mbak, tidak semudah gampang seorang Mbak Tiara yang tanpa ada ikatan pernikahan dan orang laki-laki. Sampai akhirnya Mbak Tiara mau mengungkapkan ini gitu loh. Pasti kan ada pro dan kontra gitu loh. Iya. Apa yang membuat Mbak Tiara sanggup dan mau mengungkap ini gitu? Sebenarnya kalau buat malu ya, ya kan, ini kan sebenarnya malu banget ya untuk sekitar teman-teman saya, keluarga saya, tetangga atau lingkungan sekitar. Saya malu yang saya kenal ya, tapi ini kan saya perjuangnya demi anak ya kan. Malu udah saya hilangin deh, biarin. Yang penting untuk tahun depan anak saya punya akte kelahiran untuk sekolah, gitu aja. Dan Bapak Triogo harus bertanggung jawab, karena kan saya nunggu dari tahun pertama, tahun kedua anak, 3 tahun anak, 4 tahun anak, 5 tahun, nggak ada untuk etikat baik datang gitu atau gimana gitu. Lost contact kapan Kak? 2020 udah nggak hubungan lagi. Tapi ya gitu. Oke, sempat mencoba Kak Tiara menghubungi? Sempet, cuma saya udah nggak, inilah udah capek ya, udah capek banget gitu. Ya intinya dia sepertinya takut sama istrinya gitu. Kalau untuk yang nggak, saya juga ngerti ya, intinya dia takut sama istrinya, jadi dia udah nggak mau datang. Tapi kalau Pak aku mau ketemu, nggak usah, dia transfer aja, dia nggak mau ketemu. Kalau ketahuan lagi udahlah, gue nggak ada ampun, kata dia gitu kan, ngomongnya gue gitu kan. Oke, Kak Tiara tadi bilang katanya setelah keluar dari perusahaan Pak Triogo, Kak Tiara pindah ke bekerja di tempatnya Reski, kan? Iya. Anaknya Pak Triogo. Berarti hubungan Kak Tiara dengan Pak Triogo, Reski tahu? Reski tahu. Tahu sampai Kak Tiara punya anak dari bapaknya? Waktu saya masih kerja di tempat Reski kan belum mengandung, belum hamil. Tapi kalau untuk ada hubungan, tahu dia. Dan saat ini dia tidak tahu kalau sudah punya anak dari bapaknya. Tahu lah, tahu. Kan pas ditinggalin kan mungkin pokoknya dia tahu lah intinya. Kak Tiara sempat mencoba menghubungi Reski, kan dari bapaknya sudah tidak ada kontak dan sudah tidak ada tanggapan ya di sana. Saya sebenarnya ya bisa aja ya datang ke rumah Pak Triogo, saya bawa anak saya dong, ya kan, untuk minta tanggung jawab. Tapi saya karena Reskinya baik sama saya jadinya, karena saya udah pernah bekerja sama Reski, jadi saya kadang nggak enak gitu guys, karena saya memandang Reski juga kalau saya datengin rumahnya Pak Triogo apa gitu loh. Ya, kalau untuk apa saya berusaha itu, saya suka datang ke ini loh, Bapak Triogo itu kan suka sholat di masjid rutin ya, setiap subuh di masjid dekat daerah rumahnya di Kemang Pratama. Saya waktu itu sering banget datang untuk ketemu Pak Triogo. Misalnya saya datang nih, saya nyetir sendiri, saya parkir depan apa masjid jam 3 subuh, saya tungguin sampai azan. Datang Pak Triogo sholat, saya tanya Pak, ya dulu aku sholat dulu. Selama bertahun-tahun tidak ketemu ya, saya pernah ketemu di masjid.
Soalnya kan Bapak Triogo itu kalau keluar rumah ataupun beraktivitas setiap hari selama dia ketahuan sama saya, dia selalu ditempel sama istrinya. Yang arti ditempel, untuk ke kantor istrinya selalu ikut, ke bank ikut, kemanapun ikut. Saya nyari celah di saat dia sholat di masjid. Ketika ketemu di setelah sholat di masjid, apa yang Kak Tiara ungkapkan? Kak Tiara Ya. bicarakan? Aku nangis aja kan, nangis ungkapin anak lah ya kan. Cuman dia bilang aduh udah nggak bisa ngapa-ngapain deh, udah nggak bisa gerak kayak dulu, udah ditempel terus gerak gitu. Cuman setelah itu cuman sebentar sih ya kan. Akhirnya dia bilang yaudah ya aku pulang dulu, aku kasih nomor telepon saya yang baru kan. Terus habis itu besoknya dia telepon aku, Pak Triogo, saya bawa anak saya dong ya kan untuk minta tanggung jawab. Tapi saya karena rezekinya baik sama saya jadinya, karena saya udah pernah bekerja sama Reski, jadi saya kadang nggak enak gitu guys, karena saya memandang Reski juga kalau saya datengin rumahnya Pak Triogo apa gitu loh ya. Kalau untuk apa saya berusaha itu, saya suka datang ke ini loh, Bapak Triogo itu kan suka sholat di masjid rutin ya, setiap subuh di masjid dekat daerah rumahnya di Kemang Pratama. Saya waktu itu sering banget datang untuk ketemu Pak Triogo. Misalnya saya datang nih, saya nyetir sendiri, saya parkir depan apa masjid jam 3 subuh, saya tungguin sampai azan. Datang Pak Triogo sholat, saya panggil Pak, ya dulu aku sholat dulu. Selama bertahun-tahun tidak ketemu ya, saya pernah ketemu di masjid. Soalnya kan Bapak Triogo itu kalau keluar rumah ataupun beraktivitas setiap hari selama dia ketahuan sama saya, dia selalu ditempel sama istrinya. Yang arti ditempel, untuk ke kantor istrinya selalu ikut, ke bank ikut, kemanapun ikut. Saya nyari celah di saat dia sholat di masjid. Ketika ketemu di setelah sholat di masjid, apa yang Kak Tiara ungkapkan? Kak Tiara Ya. bicarakan? Aku nangis aja kan, nangis ungkapin anak lah ya kan. Cuman dia bilang aduh udah nggak bisa ngapa-ngapain deh, udah nggak bisa gerak kayak dulu, udah ditempel terus gerak gitu. Cuman setelah itu cuma sebentar sih ya kan. Akhirnya dia bilang yaudah ya aku pulang dulu, aku kasih nomor telepon saya yang baru kan. Terus habis itu besoknya dia telepon aku, berakhir 2 tahun. Jadi adik saya yang laki-laki bawa anak saya waktu umur 2 tahun ke Kemang Pratama, ke rumah Bapak Triogo. Waktu itu tapi saya nggak berani ya kan, saya nggak berani datang, cuma saya kasih operasional mobil saya untuk adik saya datang ke tempatnya Bapak Triogo ya kan. Anaknya buka jendela, Bapak Bogo, anaknya masih 2 tahun waktu itu. Pak Bogonya panik kan, didatengin sama adik saya sama anak saya. Cuman sempat ngobrol, tapi anak saya nggak turun di dalam mobil. Pak Triogo sempat ngobrol sama adik saya, sama temannya juga ya, temannya maksudnya kayak semacam pengacara juga ya, datang gitu. Cuman dia bilang udah nanti aja, takut istrinya keluar mungkin ya, nanti aja. Akhirnya 2 minggu kemudian ketemuan lagi di kantornya dia di Otista. Tapi tanpa Kak Tiara? Tanpa aku nggak berani, udah mati nggak berani. Aku nggak berani untuk rumahnya gitu loh, karena aku menghargai Reski sebenarnya, karena aku tuh pernah bekerja sama Reski, jadinya aku untuk datengin aku nggak enak karena memandang Reski atau anak Bapak Triogo nggak enak aku. Tapi untuk saat ini Kak, ini kan demi kepentingan anak-anak sendiri gitu kan. Gimana deh Kak? Sempat nggak sih akhirnya mengalahkan perasaan gitu, udah nggak enak nih, ayo udah tetap harus ketemu Reski atau telepon Reski? Percuma telepon Reski, dianya juga untuk anaknya kandung sendiri aja nggak tanggung jawab ya kan. Dia aja begitu, nggak ada yang bisa untuk meluluhkan hati bapaknya atau Reski selain dirinya dia sendiri. Berarti tapi tetap Kak Tiara mencoba untuk menghubungi? Dari- mencoba? Dari umur anak saya 1 tahun, baru 1 bulan 2 bulan ditinggal sama Pak Triogo. Saya sempat ke rumah adiknya Pak Triogo yang di Mampang, namanya Ibu Nani. Saya sempat minta tolong ke adik kandungnya Pak Triogo, tapi nggak ada tanggapan juga. Gak ada tanggapan sama arti kata tidak bertemu atau Mungkin nggak tahu ya, mungkin adiknya itu nggak tahu ngomong disampaikan lagi ke Pak Triogo atau gimana.